Tema kita hari ini, benih kehidupan. Saudara, Natal itu dimulai ketika Gabriel datang menemui Maria dengan pesan yang sangat jelas. Kamu dipilih Yahweh Tuhan untuk melahirkan juru selamat dunia. Nah, waktu Maria mendengar itu, dia kan belum menikah. Saudara, kita nggak bahas tentang dia belum menikah, tidak. Tapi yang kita bahas dengan tema ini, benih kehidupan, berarti untuk Maria bisa mengandung, harus ada benih yang ditanamkan di rahimnya. Betul bukan? Nah, ternyata benih yang dimaksud oleh Yahweh Adonai kita, yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria, ternyata benih itu tidak hanya untuk Maria, tapi untuk semua kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Maka kita pun disiapkan benih oleh Bapa di surga. Lalu persoalannya, kita dalam istilah medis, sebagai mempelai perempuan Kristus, kan itu bukan konsep perjanjian baru, Yesus Kristus Tuhan mempelai laki-laki, gereja itu mempelai perempuan. Nah, sebagai mempelai perempuan Kristus, persoalannya cuma ada satu, maaf ya. Kita ini subur atau tidak? Maaf. Nah, kata subur itu artinya setiap kali kita menerima benih, langsung kita mengandung sebagai mempelai perempuan Kristus. Luar biasa. Nah, jadi benihnya itu sudah selalu sedia. Ya. Benihnya selalu ada. Masalahnya sekarang mempelai perempuan Kristus ini siap enggak dititipi benih kehidupan itu? Ya. Ini masalahnya, siap atau tidak kita dititipi benih kehidupan itu. Oke, kita lihat Lukas 1 ayat 34 mulai. Lukas 1:34. Ayo kita belajar. Ya, wahai dari Nabi ada, Roh Ta'ala Pesi ada. Ayo gabung semua belajar. Papa tunggu ya, nomor yang Papa tanya. Kata Maria kepada malaikat itu, setelah diberitahu kamu akan mengandung, dan anak itu disebut kudus karena benih surga. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, aku belum menikah. Ayat 35. Saudara, jelas pertanyaan Maria ini bukan hanya ingin tahu, tetapi jelas di hati Maria ada kesiapan. Beritahu aku Gabriel, aku siap mengandung walaupun belum menikah. Tapi gimana caranya? Ini dia. Lalu jawab malaikat itu kepadanya. Saudara, jangan lupa pertanyaannya. Bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum menikah. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Nah, ini benihnya. Ini benihnya. Ya, saya ulangi. Pertanyaannya, bagaimana aku bisa mengandung? Dijawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi benihnya itu sudah ada, dan itu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah siap-siap berangkat naik ke surga, ya sudah siap. Mereka bertanya, kapan kerajaan yang kau janjikan untuk kami itu
jawabannya? Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jawabannya sama. Haleluya. Jadi kalau tema kita hari ini yang dipilih oleh saudara kita Kristo, benih kehidupan, ya, ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kata kuasa itu power, itu kekuatan, itu tenaga, itu otoritas. Semua otoritas di dunia ini yang dimiliki oleh siapa saja yang dapat otoritas itu, maka itu berupa kuasa. Dan setiap orang yang punya otoritas, yang punya kuasa, itu pasti melahirkan sesuatu. Saya ulangi, setiap orang yang punya otoritas, punya kuasa, itu pasti melahirkan sesuatu. Saudara, ketika Tuhan ciptakan wanita, perempuan, salah satu kedahsyatan kuasa yang dimiliki oleh setiap wanita, wow, itu luar biasa. Ya, saya ulangi, ketika Papa menjadikan perempuan, maka di dalam tubuh perempuan itu ada organ-organ yang Papa siapkan untuk melahirkan kuasa. Siapa mereka? Bayi, anak. Saudara lihat sampai hari ini, semua kerajaan di dunia, kalau saya pakai istilah ini dulu ya, sampai hari ini semua kerajaan di dunia untuk meneruskan tahta otoritas pemerintahan raja, maka anaknya yang harus meneruskan. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun di dunia ini. Maka itu ada kuasa yang hebat di dalam tubuh perempuan. Waktu dia terima benih, lalu mengandung, lahir seorang. Wah, itu dahsyat sekali. Kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Woi, nggak main-main kuasa itu. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kembali Roh Kudus. Tadi Lukas 1:35. Setelah Maria bertanya, bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum punya suami. Roh Kudus akan menaungi kamu. Ya. Turun ke atas kamu. Woi, luar biasa. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 8, dia berkata hal yang sama. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi untuk apa? Melahirkan anak-anak Tuhan yang dikandung lewat hidup gerejanya, yaitu saudara dan saya. Menjadi saksi, kita akan terima kuasa, kita terima otoritas untuk melanjutkan, melahirkan generasi demi generasi. Ini dahsyat sekali, saudara. Bersyukur ya. Jadi Roh Kudus itu benih. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Kita melihat ini. Kembali kuasa. Ada benih. Ya. Janganlah kamu menyangka
bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, siapa yang disebut? Roh Kudus itu. Yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Izinkan saya menggabungkan 3 ayat ini. Lukas 1:35, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan Yakobus 4 ayat 5. Dengan mengganti kata roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, itu dengan kalimat roh yang akan membuai kita, ditempatkan Tuhan dalam diri kita. Diingininya dengan cemburu. Cemburu apa? Mempelai laki-laki surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu cemburu kalau kita sering dibuai, tetapi tidak ada anak yang lahir. Dia cemburu. Wis, ini dahsyat sekali. Maka itu, sepanjang kehidupan Tuhan Yesus ada di dunia, dia nggak habis-habis bicara tentang benih. Penabur, Matius 13, benih. 1 Petrus 1 ayat 21 kalau nggak salah, benih yang tidak fana, benih yang kekal. Itu melahirkan kita. Coba cari fil 1 Petrus berapa ya, kita dilahirkan bukan dari emas dan perak, tapi benih yang tidak fana. 1 Petrus 1 ayat berapa ya? Lupa saya. Saudara, benih. Oke, 18 atau 21. Coba lihat. Terus naik lagi. Terus 18 kali. Atau 21. Belum, Phil. Terus 1 ayat 23 kali ya, Pak? 23, iya, coba ini. 1 ayat 23. 23 ya. Ya, terima kasih. 1 Petrus 1:23. Karena kita telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Benih. Dan itu firman, itu oleh kuasa Roh Kudus kita dibuai. Terima kasih Tuhan. David Tutu masuk enggak ini? David Tutu. Enggak tahu? Ya, oke ya. Oi, selamat ulang tahun. Dirayakan bersama dengan kelahiran. Oke ya, saudara perhatikan. Benih. Nah, kalau saudara dan saya, maaf, sudah sering dibuai oleh Roh Kudus, tapi kok gak ada yang lahir lewat hidup kita. Itu tadi Yakobus 4 ayat 5. Maka pemilik benih itu cemburu. Mana anakku? Terima kasih Bapak. Ayo kita melahirkan. Ya. Serius ya. Ini luar biasa. Maaf saya cuma cerita. Walaupun tidak semua kita yang ada di online ini tahu. 4 hari yang lalu saya upload di sosial media saya tentang seorang dokter di Manado, Dr. Jones Heskey Lintang, yang dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manado, Kota Manado. Nah, lalu saya upload di sosial media saya.
Anak ini luar biasa. Tiba-tiba ada seorang gembala, Ibu Lydia. Saya belum pernah ketemu. Ya, tapi kami sering kontak via WA, WhatsApp. Ya. Nah, Ibu Pendeta ini bilang, Pak Daniel, rasanya kisah ini bukan cuma satu anak. Oh iya Bu Lydia, ada beberapa. Terus dia diam sejenak. Saya merasa, oh Ibu Lydia menangis. Ada sesuatu Bu? Saya tanya begitu. Aduh ini luar biasa. Maaf ya saudara. Saya ini Pak Daniel capek. Walaupun saya ini pendeta pengkhotbah. Tapi saya capek kalau dengar kesaksian teman-teman pendeta. Soal dapat mobil. Dapat ini, dapat itu. Lah saya tuh rindu ada kisah-kisah seperti ini. Dari semua kita anak-anak Tuhan. Saudara, lalu Ibu Lydia ini tanya. Boleh nggak Pak Daniel beri saya nomor-nomor HP pribadi-pribadi yang hebat itu yang Pak Daniel lahirkan. Wah, saya bilang ada Bu. Lalu saya beri beberapa. Saudara, ada begitu banyak. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Tiga orang yang dia coba hubungi, Dr. Jones, Usman Arfan di Nabire, Roni Talapesi. Bilang, cukup dulu Pak Daniel, saya mau mencerna dulu. Saudara, izinkan saya berkata, sejak Roh Kudus memberi saya pengertian tentang benih kehidupan ini, kurang lebih sejak 40 tahun yang lalu, saya tidak menghitung berapa banyak yang sudah lahir. Dan gak cuma lahir, tapi jadi seseorang dalam hidupnya. Dan seseorang itu gak hanya berguna untuk dirinya dan keluarganya, karena mereka sudah menikah. Tapi jadi seseorang itu berdampak untuk yang lain. Termasuk beberapa yang gabung di sini. Di ibadah online Natal Korak ini. Jadi Papa itu rindu. Benih kehidupan itu terus melahirkan sesuatu dan melahirkan seseorang. Ayo. Meninggalkan tahun ini kurang berapa hari lagi. Siapkan diri. Izinkan saya berkata, biarkan rahim rohani kita subur. Sehingga setiap benih yang ditaburkan ke rahim rohani kita mengandung. Terima kasih. Terjemahan KSZI, saya nggak tahu apa ya. Sesungguhnya, ya ini Yohanes 14 ya, ayat yang ke-20, Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika benih gandum tidak jatuh di tanah, lalu mati, benih gandum itu hanyalah benih. Tetapi sekiranya benih itu mati, benih itu akan banyak menghasilkan buah. Oke, nanti kita akan bahas ini. Nanti kita kembali ke Yohanes 12 ayat 24 ini.
benih. Ya, ada terjemahan lain yang bisa Yakobus 4 ayat 5, coba Phil carikan. Jadi saudara, semua kita pasti gereja Tuhan. Semua kita pasti Tuhan menyiapkan rahim yang subur supaya melahirkan orang-orang yang hebat itu. Maka itu siapkan diri kita ya untuk masuk tahun yang baru ini dengan konsep ini. Oh maaf saya salah. Hai, kemana kamu? Ntar ini kok bisa pindah? Oh. Iya. Jadi Tuhan itu merindukan saudara. Ada benih yang luar biasa yang ditanamkan di hidup kita. Maka lahirlah pribadi-pribadi yang luar biasa itu. Ya. Untuk kita hidupi supaya dunia pun jadi hidup gara-gara kita. Ya. Siap ya? Ada terjemahan lain, Phil? Yang Yakobus 4 ayat 7. Wah, dari Klaten ada komen. Makasih sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Melahirkan kehidupan yang hebat di bangsa ini. Betul. AYT. Yakobus 4 ayat 5. Apakah kamu pikir Kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Puji Tuhan. Saudara, begitu Roh Kudus mewahyukan saya firman ini, bahwa setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu radikalnya saya dalam kehidupan. Waktu itu saya pakai istilah kemanusiaan. Saya berkata, Papa, mulai hari ini, kalau dimungkinkan, setiap 9 bulan lebih 10 hari, itu kan usia kandungan normal. Saya siap melahirkan sesuatu atau melahirkan seseorang. Saudara, saya juga kaget Roh Kudus bisa seberani, saya diberi keberanian seberani itu oleh Roh Kudus. Dan saya minta, Papa, kalau boleh, setiap 9 bulan lebih 10 hari, ada seseorang yang lahir lewat hidup saya, lahir dalam kerajaan surga, dan ada sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa pelayanan apa saja. Itu dia. Suatu kali, lama ini, mungkin sudah 15 tahun yang lalu atau lebih, saya enggak ingat. Saya diundang ke suatu gereja, dan ini saya pertama kali di gereja itu. Roh Kudus suruh menyampaikan saya soal benih ini. Harus ada sesuatu yang dikerjakan. Dan selama saya mengajar pertama kali, Roh Kudus bilang nanti, kalau para gembala di gereja ini ngajak kamu makan, sampaikan bahwa gereja ini akan melahirkan sebuah pelayanan yang sudah lama mereka kandung tapi belum lahir. Dan hari ini akan lahir. Oh ya? Ya, gereja itu ada di BSD Tangerang. Akhirnya betul. Kebetulan selesai ibadah itu, saya tidak ada jadwal lain. Lalu kami makan. Istri saya juga ikut.
Nah, lalu saya tanya, maaf ya, kalian ini sedang merindukan pelayanan apa? Rasanya sudah waktunya untuk lahir. Kalian sudah merasa ya seperti perempuan sakit bersalin, sebentar lagi lahir. Kaget gembalanya, saudara. Ada 3 waktu itu. Yang 1 sudah meninggal. Pak Daniel, sudah lama Roh Kudus menyuruh kami membuat satu tempat untuk menampung anak-anak terlantar. Untuk menampung wanita-wanita hamil yang gak jelas. Untuk menampung orang-orang tua yang gak punya tempat. Oh iya, sudah lama. Nah, masalahnya satu. Tempatnya di mana mereka gak tahu. Saudara, di antara kami yang makan, ada seorang pengusaha, ya, nggak terkenal, tapi orang ini hebat. Sebelum dia bertobat, dia itu tuan tanah, banyak tanahnya di Jakarta, di BSD, bahkan dia suka beli tanah hobinya. Nah, orang ini 20 tahun yang lalu kena kanker liver. Dan dokter bilang gak ada harapan. Tapi dengan cara Tuhan, dia bisa transplant hati di Singapura. Tapi itu perjuangan yang cukup berat untuk transplant hati. Dan hidup sampai hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Nah, ketika, saya gak kenal hamba Tuhan, pengusaha ini. Ketika lagi makan, saudara, orang ini, jadi kalian perlu tanah? Iya. Oke. Di dekat gereja ini, mereka waktu itu gerejanya masih nyewa di mall, di BSD, ya, BSD Junction. Di dekat sini, saudara, nggak sampai 5 kilometer, nggak sampai 2 kilometer kira-kira. Saya punya tanah 8 hektar. Pakai saja. Kenapa kalian nggak ngomong dari waktu itu? Saudara, selesai makan, langsung pengusaha ini ngajak kami, pengurus gereja termasuk saya, untuk meninjau tanah itu. Luar biasa Tuhan bekerja. Dalam waktu nggak sampai setahun, berdiri sebuah bangunan lebih, saya lupa, nggak tahu. Namanya Bet Shalom di daerah BSD. Sekarang di tanah itu juga mereka nggak perlu sewa mall lagi, ada bangunan gedung gereja yang cukup megah. Wah, itu jadi kesaksian. Jadi sudah waktunya mereka melahirkan sesuatu, tapi tunggu. Nah, sampai mereka juluki saya, oh bidannya itu Koden, begitu, Pak Daniel Alexander. Karena tiba-tiba aja bisa nyambung seperti itu. Saudara, saya bisa cerita banyak tentang pelayanan-pelayanan. 2005, bulan Februari. Pertama kali kami suami istri, ya, dikenalkan oleh, sekarang jadi gembala besar, ya, Irwan Alexander, gembala di Surabaya, gembala masih muda. Waktu itu kami di Philadelphia, Amerika. Terus Irwan bilang, "Pap, ayo ke San Francisco." Wih, Papa ini sudah lama nggak ke sana, jadi nggak tahu, nggak kenal siapa. Ya, kira-kira pelayanan saya terakhir ke San Francisco itu tahun 90-an yang lalu. Dan sudah lama. Ada apa? Satu keluarga. Ya, istrinya orang Surabaya. Kenal papa? Papa kok katanya, oh ya. Ya udah. Karena ada waktu kosong, berangkatlah kami. Istri saya juga ikut. Nah, di situ ketemu satu keluarga, Pak Rudi Mamondol. Ngomong-ngomong, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Karena Pak Tony Bastaman, ya,
orang tahu ini suka Zoom ini. Rasanya kalian ini akan dipercaya Tuhan sebuah pelayanan yang sudah lama kalian pikir, cuma belum melangkah. Saudara, Pak Rudi Mamondol ini kaget. Itu pertama kali kami kenal. Den, ini peneguhan. Loh, peneguhan apa? Saya nggak tahu. Kami ini sudah lama ingin memiliki homeless ministry, pelayanan tunawisma di kota San Francisco. Saudara, nggak sampai bulan-bulan, sebulan kurang lebih. Maka Februari 2006, kalau nggak salah minggu kedua, itu pertama kali mereka, Pak Rudi Mamondol, Pak Tony Pastaman dengan tim, saya dengan istri, pelayanan ke homeless ministry, tidak tahu apa-apa. Pokoknya bawa makanan, waktu itu masih winter, Februari, beli selimut, ya beli sleeping bag, wah macam-macam. Ke sebuah pusat homeless tunawisma di kota San Francisco. Namanya Hippie Hills. Wih, kaget saudara waktu masuk ke sana. Ya ampun, tunawismanya begitu banyak. Wih, sudah. Lahirlah pelayanan itu sampai hari ini. Dan sudah berkembang luar biasa. Setiap Sabtu pagi menjelang siang lah, mereka bawa makanan, melayani, wah banyak gereja terlibat. Ayo kita mikir, jangan tertuduh kalau saya mengatakan kalimat ini, udahlah, tahun ini kita nggak usah bahas, ya, udah kurang berapa hari lewat. Nah, kalau hari ini sambil mendengar pelajaran ini dan semua kita menerima benih kehidupan ini, berarti kira-kira akhir Agustus, kalau 9 bulan ya, atau awal September, semua kita yang ikut belajar dan percaya akan diberi benih ilahi di rahim rohani kita. Maka akhir Agustus atau awal September tahun depan sudah melahirkan sesuatu atau melahirkan seseorang. Jadilah kehendakmu Tuhan di hidup kami masing-masing. Ini luar biasa. Debros, kiranya firman ini membuat kamu semangat ya nak. Walaupun tantangannya begitu berat. Makasih Yusuf dari Tegal. Siap gak? Ya siap saja. Benihnya sudah tersedia. Tinggal kita aja siap gak menerima benih itu. Dan percayalah, Roh Kudus membuat kita subur. Nah, maaf ya saudara, setelah berapa tahun, wah, saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Terus saya ngomong begini, Papa, jangan ikut kalau saudara belum sampai, jangan ikut. Tapi kok yakin, ayo ikut. Saya bilang, Papa, siap ya Yosua, ya, ayo kamu ikut. Papa, kalau ada hewan yang Papa ciptakan namanya kelinci dan sejenisnya, itu kan kalau beranak cepatnya luar biasa. Saya tuh ngomong dengan Papa di surga, Papa, boleh nggak saya sesubur kelinci supaya nggak tunggu tiap 9 bulan. Aneh ya doa saya seperti itu. Apalagi nih anak dari Nabi Rin. Coba komennya apa? Ya. Mengandung dari Roh Kudus bisa mual-mual apa tidak? Tidak. Mual-mual apaan kamu? Enggak.
sehat. Dan betul saudara, saya kagum. Ternyata benih itu, benih kehidupan ini. Wow, dahsyat. Arif sudah masuk belum? Arif? Belum ya? Oke. Nah, Kayaknya belum. belum ya? Saudara coba perhatikan. Dan hebatnya, maaf ini. Kalau papa membuat mujizat, nenek Sarah bisa melahirkan umur 90. Itu ternyata nubuat untuk kita. Jadi kita semua mau umur berapapun, saya tidak tahu di antara semua yang gabung ini ada yang lebih tua sedikit atau lebih banyak dari saya nggak tahu. Ternyata mau setua berapa selama kita masih hidup, ternyata kita tetap bisa melahirkan. Benih kehidupan itu ada di hidup kita. Terima kasih Bapak. Wow. Ajaib. Sungguh ajaib. Terima kasih. Salah satu tempat yang paling waktu itu sebelum COVID, sekarang juga paling banyak saya melahirkan itu di penjara. Jadi tiap kali saya dapat kesempatan pelayanan di penjara, keluar dari situ pasti ada anak yang Tuhan siapkan. Terima kasih. Jadi walaupun selama COVID, ya, saya nggak sebanyak sebelumnya pelayanan penjara, tapi lewat COVID, lewat Zoom ini, berapa banyak yang lahir. Ingat, tanggal 15 Desember yang lalu, waktu ada di daerah Pare, ya, Desa Bangunrejo, ya, seorang anak. Ternyata saya ketemu di Zoom, dan baru kali itu, dia lulusan Universitas Kehidupan. Dedik Ju yang ikut, wah ini luar biasa. Itu dia. Nah, yang saya belum berhasil sampai hari ini, saya nggak tahan. Pelayanan ke LP anak. Aduh, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya nggak bisa, saudara? Saya sekali saja. Pertama kali saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Di LP anak Tangerang. Itu pertama kali saya masuk LP anak. Hancur hati saya. Saya pengen bawa pulang mereka semua. Sebab mereka nggak salah. Yang salah kami, orang tuanya. Sampai anak-anak itu ada di situ. Ini saya belum berhasil sampai hari ini. Oh, tolong aku Tuhan. Oke. Saya percaya ini banyak yang nggak tahu bagaimana hati saudara. Saya ingin stop dulu. Saya ingin memberi kesempatan yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ayo kita diskusi yuk. Dengan kebenaran ini, silakan. Yang di Zoom bisa langsung bicara. Yang di Instagram, Facebook, tulis, nanti saya akan bacakan. Ada enggak? Horas, Oki Chandra. Hasan Pak, mau nanya. Oh silakan. Asalnya? Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Ya, apa namanya, topik tentang kita harus memiliki anak, membapai apa ya, berarti ya. Itu memang, ya saya pribadi, saya punya anak-anak rohani. Cuman memang yang paling jadi problematik buat saya, Pak, ya ini memang tahu sih saya dari nggak boleh seperti itu. Salah satunya
sampai saya melihat dari teladan Papa tuh, Papa mau direpotkan dan mau dirugikan dalam tanda kutip ya. Kalau karena kan bagi Papa nggak pernah ngerasa dirugikan kan Pak. Dengan anak-anak yang kita angkat ataupun yang kita bapai, dari ngerepotin, rasanya gitulah, direpotkan atau bahkan dirugikan secara materi dan emosi juga. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, satu, kalau kita sadar lahir telanjang dan gak punya apa-apa, apanya yang rugi? Gak punya apa-apa kok rugi. Orang yang selalu merasa rugi itu karena punya apa-apa. Kalau kita gak punya apa-apa, gak ada ruginya, gak punya apa-apa. Cuma punya abab. Apanya yang rugi? Sudah gak punya apa-apa, dirugikan lagi kan lebih ngeri lagi Pak. Loh, emang itu gak pernah rugi. Loh, emang itu Papa itu gak pernah merasa rugi, gak pernah punya apa-apa kok rugi. Itu. Yang kedua, tidak ada orang yang bisa buat anak. Tidak ada orang yang bisa. Buat kue bisa. Buat pesawat bisa. Buat rumah bisa. Buat anak nggak ada. Siapa bisa buat anak? Jadi konsep Papa, kalau sampai Papa bisa mengandung secara rohani dan lahir anak-anak itu, Papa cuma jaga mereka. Maka itu ketika Tuhan berikan Papa begitu banyak anak harus Papa biayai, Papa cuma bilang, Tuhan, aku nggak ada uang, ini anak-anak nggak bisa makan loh, aku nggak tahu mau bagaimana. Begitu. Oke, yang lain? Oh, yang dari Taipei, Ramon mau tanya apa? Ayo, ada? Yang lain? Itu dari Kalimantan juga ada tuh Pak, dari Kalimantan tuh. Ya, Kalimantan mana? Barat, Selatan? Kristo yang milih ini. Masih Pak, Tengah. Oh, Banjarmasin Selatan. Iya selatan. Kristo, ayo. Mau tanya apa? Kamu yang milih tema ini. Selamat datang di GSH Gereja Setiap Hari. Dalam kesibukan. Jadi kita ini kalau di Surabaya ya, kalau ditanya ini gereja mana? Oh sama Pak Daniel, wah langsung dapat tawaran. Kalau gitu ke gereja saya saja katanya gitu. Lama-lama Roh Kudus bilang, kamu jelasin aja. Kamu itu dari GSH, Gereja Setiap Hari. Haleluya. Jadi sampai seperti hari ini kita dengan kesibukan, Natalan, harus kumpul keluarga, apa segala macam, firman nggak berhenti. Tema ini tentang benih kehidupan. Ya, sebenarnya kan melihat ke saudara kita yang DLP itu ya, itu. Nah ini sekalian promosi, nanti tanggal 30 kita akan adakan Natal bersama lapas-lapas seluruh Indonesia. Nah melalui pelayanan seperti ini, yang gereja setiap hari seperti ini, saudara-saudara kita di lapas itu bergereja, berkumpul untuk mendengarkan firman itu setiap Senin, Rabu, Jumat, seminggu 3 kali, dan itu berkembang terus, ininya, yang pesertanya. Nah di sini kita nanti bisa lihat ada salah satu gereja di mana, di Porong, yang saya tahu, saya sudah lihat sendiri di sana. Itu betul-betul mereka satu gereja yang tidak tidak terkotak-kotakkan oleh denominasi. Kayak kemarin mereka ada perayaan Natal, yang khotbah dari mana, yang nutup dari Romo, yang pengisi acaranya dari gereja dominasi mana, segala macam. Ya artinya karya Roh Kudus makin nyata dengan kita hari-hari ini gitu. Nah mendengarkan, tema hari ini itu terinspirasi dari saudara kita almarhum Andrew Chan, yang dia bilang bahwa ketika dia mau dihukum mati, dia masih bilang,
benih itu, you have to let me go. Karena benih itu akan tetap benih saja kalau dia nggak pernah mati. Gitu. Nah kita lihat saudara-saudara kita seperti Andrew Chen gitu di LP ya, itu sudah nggak ada. Otomatis kalau di LP kan nggak ada duit, apalagi yang mau diberikan. Nah itu di sini kita bisa lihat berbagi hidup itu. Nah ini saya nggak tahu ya. Waktu kita dulu zaman sekolah, zaman kuliah, itu kan sering ya kita kerja kelompok gitu. Nanti mungkin Bapak bisa jelasin. Ada kan anak-anak itu yang nggak mau ikut kerja. Dia bilang, aku sumbang duit aja deh. Nanti kalian yang kerja gitu. Dulu itu kita ada pertanyaan besar di hati kita itu, ya memang nggak apa-apa sih, tapi kok kelihatannya nggak enak gitu ya. Kok rasanya nggak enak gitu. Yang kita temukan hari ini bersama Papi juga, Papi Den, kita merasa dilayani bukan hanya dikhotbahin, tapi ada berbagi hidup gitu. Seperti saudara-saudara kita di LP juga seperti itu. Mereka sudah nggak ada duit lagi yang mau dibagikan, jadi mereka itu berbagi hidup. Apa yang bisa aku kerjakan buat kamu? Bagaimana kita bisa mati untuk orang lain? Nah itu yang kita belajar. Seperti tadi waktu kerja kelompok, mungkin yang ada duit, dia bisa kasih duitnya. Nah tapi yang nggak punya duit, dia betul-betul kerja bareng untuk kerja sama-sama gitu. Nah pelayanan di hari-hari ini di gereja terdistract oleh pelayanan altar, pelayanan musik, pelayanan ya mimbar yang orangnya cuma sedikit, yang cuma gitu-gitu aja. Tetapi untuk pelayanan berbagi hidup menjadi benih. Yang tadi ada yang tanya kan, kalau benih dari Roh Kudus mual-mual enggak? Ya namanya ibu yang hamil, ibu yang akan melahirkan ya pasti mual. Kalau papi mungkin bukan enggak, tapi enggak merasakan itu, karena ibu itu akan merasakan kesakitan yang luar biasa, tapi ada sukacita di dalam hatinya itu. Nah ini yang kami rasakan juga setelah dilayani dengan komunitas seperti ini bersama Pak Biden, bersama tim. Kami pun merasa dihidupkan, gitu. Kami pun merasa dihidupkan dari yang dulu mati, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa berbuah, lalu sekarang hidup. Nah, ketika Tuhan kirimkan misalnya kita buka usaha, lalu ada orang lamar kerja. Nah ini calon-calon benih baru ini untuk sales-salesnya dihidupkan di dalam situ gitu. Ya. Nah, itu. Jadi pertanyaannya tadi ini Pak, kenapa ya kok hati kita itu rasanya nggak senang ya kalau ada orang itu yang ya udahlah bayar aja lah, kasih duit aja lah, beres KUHP, kasih uang habis perkara gitu. Itu hati kita itu seperti ada ya nggak apa-apa sih, tapi juga sebenarnya itu nggak enak gitu loh, nggak suka gitu. Gitu Pak. Oke. Dalam pelayanan yang seperti itu. Ya, saya kembali ya. Oke. Ya, kembali. Supaya nggak melebar dulu kemana-mana. Ya, balik dulu. Masih tentang benih kehidupan. Jadi begini. Kalau Tuhan yang menetapkan untuk kita diberi benih, maka percayalah Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Oke? Jangan kita mempermasalahkan dan mempersoalkan orang-orang yang tidak mau kerja. Nggak apa-apa. Hamil kita ambil sendiri kok. Bukan karena ambil orang itu. Jadi kerja kelompoknya dia kita biarin aja. Ya kalau mau cuma kasih duitnya kita pakai duitnya. Oke, jadi itu jangan dipermasalahkan. Sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan bagus. Ada kesaksian bagus. Mana tadi? Saya GMS. Gereja makin sehat. Bukan gereja makin sinting. Keren itu istilahnya. Terus ada yang tanya dari Kalsel. Saya mau tanya, kalau kita dapat WA dari orang yang belum kenal dan orang Muslim, gimana kita sebagai anak Tuhan bersikap? Pastinya ada rasa takut terjadi apa-apa atau dijahati dan dia mengaku tidak ada kerja dan mau kenal Tuhan Yesus, mereka minta untuk dibantu. Gampang, temui dia. Cari
rumahnya di mana? Nah, kalau jauh, ya tanya orang. Contoh, ya enggak tahu Pak Barnabas ada atau tidak. Ya, berapa waktu yang lalu Pak Barnabas punya beban, ada seorang yang belum pernah ketemu juga. Katanya begini, katanya begitu. Ya udah. Nah, saya dikontak. Ya udah. Saya punya anak supir taksi, banyaklah anak saya supir taksi. Nah, terus saya telepon anak saya, namanya Jainal. Nak, tolong kamu cari rumah sakit ini dan pakai taksimu, argonya jalankan. Wih, jauh itu Pak. Nah, kalau jauh kan kamu makin suka mendapat duit. Saya bilang begitu. Ya, itu caranya. Dicek betul dan ada. Lalu kontak dengan perawatnya. Ya, supaya enak komunikasinya. Dan ternyata saudara, 3 hari yang lalu dia harus operasi kanker lambung. Dan hari ini tadi sudah kemo yang kedua. Dia harus jalani 16 kali kemo. Terus saya tanya, kok bisa begini? Ya manggil saya Papa. Saya nggak pernah ketemu. Ya Pak, saya orang miskin, kerja kuli bangunan. Kalau nggak ada saya ngojek pinjem motor teman saya. Saya tuh sering telat makan. Lambung saya perih. Saya cuma beli obat di warung. Saudara, teman saya bilang obat ini saya coba, obat ini saya coba, ramuan Jawa saya coba semua. Wih, mendengar itu hati saya hancur. Jadi maunya sembuh, malah penyakit datang. Karena untuk menyembuhkan GERD yang begitu parah, dia makan yang macam-macam. Aduh, saya ngeri juga ini. Nah, itu contohnya. Jadi datangi, cari kabar, cari tahu. Apa yang perlu kita tolong. Nah, saudara, untuk melahirkan dari benih kehidupan akan lahir, tolong buang curiga. Kalau dibohongin, udah saya berapa kali. Tapi saya nggak pernah nyerah kalah. Ya, nggak pernah nyerah kalah. Tetap aja jalan. Tetap, yaitu karena nggak pernah merasa rugi. Karena nggak pernah punya apa-apa. Semua yang saya punya itu dari Tuhan. Jadi begitu ya. Itu dia untuk kita bisa jadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Baik, menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan tadi. Kita buka Galatia 4 ayat 19. Nah, ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita bagaimana proses mengandung dan bersalin. Saya ingin ya saudara, sebetulnya pertanyaan 2 tadi kurang pas dengan saya maksud. Kan saya tadi memberi kesaksian-kesaksian itu loh. Nah, saya ingin saudara tanya tentang kesaksian itu. Baik melahirkan seseorang maupun melahirkan sesuatu. Oke ya, coba usahakan ke situ. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dari Nabi Ria ada komen, jadikan hati kami rahim yang mampu mengandung dan mau melahirkan benih yang menyenangkan surga di setiap waktu. Amin. Ini pernyataan dari Nabi Ria, hebat sekali. Saudara, ini loh. Jadi kalau saudara dan saya siap jadi rahim surgawi, lalu kita mengandung anak-anak pribadi-pribadi hebat, maka menurut firman ini Galatia 4:19, jangan takut menderita waktu bersalin atau mual-mual tadi, jangan takut. Bahkan dalam proses pembapaan dan pemuridan, maka saudara dan saya harus seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Nah, setiap kali kita mengandung, lalu tiba waktunya sakit bersalin. Ya, Ibu Pendeta Ria Toar, ikuti terus ya. Nah, ketika sudah waktunya melahirkan, aduh, kita kesakitan berat. Lahir, wah. Ya, coba carikan file Yohanes 16 ayat berapa itu ya.
Dikatakan seorang ibu yang sedang sakit bersalin. Begitu selesai melahirkan, dia lupa sakitnya karena ada satu jiwa yang lahir. Nanti ya, Yohanes 16 ayat berapa, carikan itu. Nah, jadi begitu lahir setelah kita menderita sakit bersalin lagi. Belum seperti Yesus. Dahsyat. Masukkan ke rahim kita lagi. Bayi yang sama. Kita kandung lagi. 9 bulan 10 hari itu kita nasihati. Kita jaga. Kita doakan. Kita beri makan. Kita tegur kalau salah. Kita marahi. Kita didik. Kita arahkan. Itu 9 bulan 10 hari, saudara. Sakit bersalin. Lahir. Aduh, belum mirip Yesus. Masukkan ke rahim lagi. Maka itu kata kunci di Galatia 4:19 adalah kata lagi. Dan ternyata di semua terjemahan, bahasa apa saja, kata lagi itu kuncinya. Wow. Ya, tadi TB, sekarang AYT. Anak-anakku, demi kamu, aku rela sekali lagi menanggung sakit melahirkan sampai Kristus dinyatakan dalam kamu. PIS, anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Azan, jangan takut menderita. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita. Saya ulangi. Para mempelai Kristus nggak cuma nyiapkan rahim untuk hamil, tapi saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Orang Jakarta bilang gile lu, gitu ya. Terus menderita. TSI. Anak-anakku yang terkasih. Saya sangat mengkhawatirkan kalian. Sampai hati saya tertekan. Seperti derita seorang ibu yang kesakitan melahirkan anaknya. Saya sangat terbeban karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. VMD-nya, lihat ini saudara, luar biasa bukan? Rini, apa kabar? Kim gimana? Anak-anak gimana? Ya. Anak-anakku, sekali lagi aku menderita demi kamu. Sama seperti seorang ibu yang menderita kesakitan ketika melahirkan anaknya. Aku akan merasakan itu terus sampai kamu sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus. Haleluya. KSKK, anak-anakku, aku masih menderita sakit bersalin sampai Kristus dibentuk di dalam kamu. FYH, betapa saudara sekalian menyakiti saya. Sekali lagi, saya menanggung sakit seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya. Dengan rindu, saya menantikan saat saudara akan dipenuhi oleh Kristus. Lagi. Ini luar biasa. Yohanes 16. Ayat berapa itu, Phil? 21. Lihat ya, Yohanes 16 ayat 21. Tolong ya, yang sempat ikut tadi di awal, saya memberi kesaksian, saya melahirkan seseorang dan saya melahirkan sesuatu dalam pelayanan. Ya, tolong. Ini banyak sekali harus jadi bahan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan.
Ya. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Betul. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Oh, terima kasih Bapak. Saudara, saya cerita. Kebahagiaan saya setelah melihat jiwa-jiwa itu dilahirkan. Dan mereka bisa mengikuti jejak Kristus. Lalu mereka juga, walaupun belum banyak, tetapi cukup banyak. Anak-anak yang Tuhan lahirkan lewat hidup saya. Yang sudah sukses, mereka pun menyekolahkan anak-anak lagi. Seperti yang saya buat pada mereka. Dan itu suatu kesukaan yang luar biasa. Satu lagi, kalau saya menghadiri wisuda anak-anak itu, enggak semua ya saudara, saya sibuk. Padahal saya ingin tiap kali mereka wisuda S1, S2, S3, saya tuh pengen hadir. Enggak mungkin semuanya. Ada kata-kata yang muncul entah dari anak itu sendiri atau dari orang tuanya. Saya enggak tahu hidup ini jadi apa kalau saya enggak ketemu Bapak Daniel. Orang tuanya berkata, Pak Daniel, kami enggak tahu sebagai orang tua anak ini jadi apa kalau enggak ketemu Bapak. Nah itu loh saudara. Maka itu ayo kita siapkan diri kita untuk jadi berkat buat orang-orang seperti itu. Kemarin di Zoom ada kesaksian di sana, ya, seorang lulusan Universitas Kehidupan, ya, Martapura, bahwa di lapas mereka tidak butuh nasihat ataupun uang. Mereka hanya mau kita sebagai pendengar cerita hati mereka. Jujur, ketika saya dengar, hati saya terharu dan berpikir, kita yang di luar lapas saja butuh didengar, apalagi mereka yang di dalam lapas. Ya, butuh ruang gagal seperti zaman di sekolah, ada ruang dan guru BP. Puji Tuhan. Nah itu loh. Itu kita bisa melahirkan seseorang atau sesuatu dalam hidup ini. Keren ya. Nah, ada yang tanya, pernah nggak ngalami ditolak atau orang tersebut gak mau jadi anak saat Papa mau angkat dia jadi anak? Seingat saya nggak pernah. Karena kalau mereka harus jadi anak, itu karena Roh Kudus yang memberitahu. Tapi ada yang perlu waktu sampai 3 tahun. Akhirnya baru ngomong. Ini yang paling lama itu 3 tahun. Ya ada yang berapa bulan gitu ya. Akhirnya mereka malu. Ya sebetulnya saya seperti itu Pak. Cuma saya malu. Saya pikir gak mungkin lah. Begini begitu. Nah itu ada sih. Ya kalau ditolak enggak. Tapi perlu waktu mereka untuk ngakui itu. Nah itu luar biasa. Ya dari Maluku Utara. Makasih nak. Kamu dengar ya Celpi. Nah itu ada sen ya. Kalau itu. Tapi itu enggak. Ya, ada ngomong lagi. Komen. Dalam bentuk pelayanannya Papa, selalu ada sesuatu yang baru lahir yang belum pernah dibuat orang. Dari sesuatu yang selalu baru itu, apa yang harus selalu sama? Gak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun gak sama. Kembar identik satu telur pun tidak sama. Selalu beda. Jadi sampai hari ini, walaupun saya nggak akan sempat menghitung berapa banyak pelayanan saya lahir lewat hidup saya, beda semuanya. Bahkan di satu kota ada 2 atau 3 kelompok yang beda bentuk pelayanan yang Tuhan bicara lewat saya. Jadi nggak sama semuanya. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Pernah dengar yang mana, nak?
cerita yang mana? Nanti boleh tanya kamu ya. Oke? Jelas ya saudara? Kita lanjut sekarang. Jadi Yohanes 16 ayat 21 ini luar biasa. Coba TSI-nya, Phil. TSI-nya. Ya, Pak Kanadi, salam dari Bandung juga. Ya. Apa yang sebentar kalian alami bisa digambarkan seperti perempuan yang sudah tiba waktunya melahirkan. Dia akan merasa kesakitan. Tetapi sesudah anaknya lahir, dia tidak ingat lagi pada penderitaan yang dialaminya. Karena dia sangat senang. Bayinya sudah lahir dengan selamat ke dunia ini. Betul, saudara. Ya, tadi yang tanya itu, apa saya pernah kecewa, pernah sakit hati? Enggak. Karena lahir tuh luar biasa. Masih ingat kesaksian saya berapa waktu yang lalu? Saudara, belum lama kami menikah. Tahun ini itu 32 tahun. 33, 92 ke 25. Ya. Nah, belum lama. Belum setahun lebih. Saya tuh tanya pada istri saya. Waktu kita menikah, kamu kan dapat hadiah banyak dari keluarga, dari teman, perhiasan kalung, anting, gelang, itu cukup banyak. Istri saya jawab, lah, udah lama itu hilang semua. Hilang kemana? Saya tanya. Dicuri. Dan saya tanya, jadi sebelum 5 tahun kami menikah, belum 5 tahun, ternyata itu dicuri semua oleh salah satu anak yang kami didik. Bayangkan. Dan istri saya tidak kecewa, tidak marah. Itu sudah hampir 30 tahun berarti. Wih, saya sampai heran punya istri sehebat itu. Nah, kalau nilai saya juga gak tahu lah. Karena saya juga gak pernah ngitung berapa banyaknya, berapa. Itu ada berapa berlian juga. Maaf ya, cuma cerita. Nah, itu istri saya itu betul-betul luar biasa untuk hal itu. Oke, jadi kalau anak itu sudah lahir, saudara, aduh senangnya luar biasa. Karena ada seorang, ada kehidupan yang baru. Itulah. Nah, saya saksi lagi satu hal. Mungkin sedikit sekali, ya. Ada yang tanya, ini ada satu anak saya itu, dia manggil saya itu Ponggem. Karena dia Sidauruk marganya. Ponggem, opong gembala. Dia tanya, anak Ponggem udah ada belum yang jadi pengusaha laundry sepatu? Nah, dia ini laundry sepatu. Belum, Jos. Nanti ya kalau ada, opung kontak kamu. Nah, ini satu kesaksian. Ini sungguh luar biasa. Saya nggak tahu. Pasti ada 1-2 orang di antara anak-anak saya itu. Jadi, saudara, selama ini, salah satu yang unik pelayanan saya, itu kalau melamar anak orang. Ya, saya itu punya pengalaman melamar anak orang dari macam-macam suku. Wow, pengalaman saya soal ini luar biasa. Saya sudah sering cerita kok ya, tapi bagi yang baru tahu supaya tahu. Keren. Kalau Tuhan tidak memberi saya benih kehidupan, maka tidak mungkin ya saya akan punya pengalaman melamar anak orang dari berbagai macam suku. Oh ya, Lukas, yang mana kamu tanyain? Saya pernah dengar. Ingin kamu teruskan enggak? Maaf. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi ini ya Eli, nanti Om sampaikan untuk Tante Louis ya. Terima kasih. Ya, nanti diskusi ya Eli ini. Saudara kita dari Sydney. Nah, kalau hidup seperti ini, saudara, nggak ada rasa capek. Nggak ada rasa penat, tidak ada rasa burnout, rasa stres, kecewa, tidak. Bahkan ketagihan, kapan ada anak lagi lahir, kapan ada anak lagi lahir. Itu kan luar biasa. Ya, Tuhan berkati, sungguh, maka itu begitu gampang. Tuhan itu bawa saya untuk melahirkan
pribadi-pribadi yang unik. Bukan antik ya, yang unik. Dan itu luar biasa. Oh siap, ini ada satu anak lagi yang siap untuk melamar. Oh tentu itu siap. Oke ya. Ya oke, saya stop lagi. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tentang kesaksian ini? Ayo dong. Supaya saya nggak ngomong sendiri nih, sudah, ini tema luar biasa. Nanti saya akan cerita soal Andrew Chan. Ya. Pak. Ya. Nanya lagi Pak. Ya. Saya kan punya satu anak Rani, dia relax narkobanya. Dan sekarang tadinya dekat sama Hasan. Sudah lepas, sudah bersih, sudah nggak kenal lagi. Sekarang relax kenal lagi, dan sekarang dia menjauh kan, Pak. Ya, kamu yang deketin. Kalau dia jauh, kamu yang deketin. Iya, Hasan kejar. Tapi itu ngilang-ngilangnya. Nggak apa-apa. Dan kata handphone Hasan di blok malah sambung. Oh iya. Tapi kan Hasan masih kontak mamanya. Ya, terus saja. Terus, itu tadi Galatia 4:19 kenapa? Sampai kamu sakit bersalin berkali-kali. Untuk satu pribadi. Itu Galatia 4:19. Untuk satu pribadi harus melahirkan sakit bersalin berkali-kali. Luar biasa. Satu kali saudara, ini di Amerika. Saya ketemu seseorang. Wah, rambutnya gondrong, wajahnya sangar, begitu ya, tahu sangar ya. Aduh ini anak betul-betul kepahitan. Saya dekati orang Indonesia ya, kelahiran Jakarta. Betul. Wih, waktu saya sebut papa, dia marah. Jangan keluar kata itu lagi. Oke, sorry. Ya udah, Om nggak mau ngomong itu. Ayo kita cari makan yuk, ngomong cerita yang lain. Dia itu hanya butuh perhatian, saudara. Ya, dia hanya perlu perhatian. Wah, untuk menangkan dia itu perlu beberapa kali. Saya balik ke kota itu. Kalau saya nggak ada pelayanan ke kota itu, saya tetap menyempatkan diri untuk kontak. Tuhan suruh saya kontak. Ya udah. Hampir 3 tahun dia baru nyerah. Ya Pak, saya ngaku salah. Ya udah. Nah, selama di Amerika ke beberapa tempat saya ajak dia. Ya. Terus begitu. Suatu hari dia bilang, "Pak, 2 minggu lagi aku mau pulang." Dia ke Jakarta. Memang saya sarankan dia, baliklah kamu. Ngapain di sini? Maaf, dia ilegal di Amerika. Ya Pak, 2 minggu lagi pulang. Wah, saya sudah siapkan begini begitu. Ya, tiketnya pun dia sudah ada, hasil kerjanya. Kok 2 minggu saya nggak bisa ngubungi anak ini pas hari dia pulang? Kok nggak bisa? Nah, dia cukup tertutup. Tidak ada orang-orang yang dia ingin kenal dekat, itu nggak ada ya, karena latar belakangnya hancur. Wah, saya mulai rasa nggak enak. Saya buang rasa khawatir. Enggak. Mungkin ini ya udahlah. Betul saudara. Tiba-tiba saya ditelepon oleh federal. Di Amerika ini kan ada pemerintah pusat namanya federal. Dan ada pemerintah negara bagian. Dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya kaget. Kenapa saya ditelepon? Terus ngomong. Betul yang namanya Johnson Bong ini adalah anak bapak. Kaget saya. Iya. Oke. Begini begitu. Jadi 3 hari sebelum dia pulang, saudara, dia itu pengen dapat duit. Dia disuruh jual, nggak main-main, ekstasi 5.000 butir. Ketangkap
di jembatan Brooklyn, New York. Waktu saya jenguk dia pertama kali, keren ya, kamu ketangkap di jembatan Brooklyn, New York. Oh, itu jembatan terkenal di dunia. Dia tertawa. Oke, ringkas cerita. Jadi kalau masuk penjara di Amerika itu harus ada orang yang bisa dikontak. Ya karena dia nggak punya siapa-siapa. Jadi dia nyebut saya papanya. Wah, saya sempat was-was juga. Terus saya mau diapakan nih sama pemerintah federal? Ini anaknya. Nanti saya harus bagaimana ini, saya nggak ngerti. Tapi saya tanya pada beberapa teman. Oh enggak. Amerika nggak akan menyangkut pautkan. Ya sudah kalau begitu. Saudara, setelah dia divonis sekian tahun, baru tahu dia ada di penjara mana. Wah, itu pertama kali saya bisa ke penjara. Itu winter, saudara. Bulan Desember salju. Di suatu kota kecil namanya Youngstown. Di state Ohio. Nah, saya tanya. Kota Youngstown ini, bandara paling dekat itu apa? Dapat informasi bandara paling dekat itu Pittsburgh. Nah, Pittsburgh itu di negara bagian Pennsylvania. Loh, ini Ohio. Saya coba lihat peta. Oh, hampir perbatasan. Nah, terus saya tanya lagi. Bagaimana caranya saya bisa ke sana kalau saya turun dari airport Pittsburgh ini? Wah, nggak ada kendaraan umum. Itu kota kecil, desa lagi, Youngstown. Ya udah, akhirnya naik taksi. Saudara, itu pertama kali ya sok kaya dikit. Apa sih nggak ada jalan lain? Saya naik taksi itu bayar lebih dari $500. Hitung aja sendiri berapa itu. Nah, setelah yang kedua, ada saudara yang baik hati mau bantu ngantar. Saya jenguk dia. Aduh, ya lumayan enak sih di penjara Amerika ini. Tapi tetap gak ada yang pingin. Ya udah. Akhirnya dia lulus. Dia pulang ke Indonesia. Sekarang dia kerja di Pacific Place. Ya, ada sebuah toko, saya nggak sebut, luar biasa. Dan 3 hari yang lalu, dia dapat libur, dia pergi ke sebuah pegunungan, ada danau, dia kirim foto ke saya. Ya bagaimana lagi? Ini anak yang harus diselamatkan, nggak salah dia karena orang tuanya. Nah, itu kesaksiannya ada. Saya bisa cerita bagaimana Tuhan melahirkan orang-orang yang luar biasa itu. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya lagi? Ayo dong saudara, saya lebih suka diskusi. Jangan saudara diam. Boleh. $500 Lebih. setengah juta. Lebih. Iya, nggak apa-apa. 1 jiwa. Oh ya, 8,5 juta kalau dipikir. Betul-betul seperti papa saya, anaknya semua dikasihkan. Iya. Itu belum lagi sisanya banyak. Cis itu ya Pak. Ancis, iya. Ini sudah punya anak, dia ternyata mau balik ke Nabire lagi. Aduh, dia lagi bingung. Sampai kemarin sore Ancis masih kontak-kontak. Iya. Iya. Ya ini anaknya bayi, tapi saya curiga bukan anaknya dia yang dia foto. Udahlah, gak usah ngurus itu, nanti aja. Ayo, ada yang tanya yang lain? Ya. Ini setannya sakit hati betul. Ya. Oh, betul, sakit hati setan. Bikin yang aneh-aneh kita ketawa-ketawa. Iya, saya pun yang Taipeiren, Sentan Kuala. Ya. Oke. Luar biasa, hebat. Mau siap jadi pelaku? Oke, saya akhiri ya dengan 2 nama. Ya, 1 Andrew Chan, 2 Charlie Kirk. Oke, ini 2 orang hebat, cocok dengan benih ini. Saudara, kira-kira berapa ya? Oh, sudah lebih 15 tahun lalu ya.
ada pesawat Qantas milik maskapai Australia. Itu terbang dari Bangkok mau ke Sydney, tapi transit Denpasar. Transit loh ini. Entah bagaimana Interpol, ya. Ada yang tanya ini, gembala di Surabaya, apakah pernah dikecewakan berulang kali, dimaafkan tapi tidak bertobat? Oh enggak. Kalau sudah dimaaf berulang kali pasti bertobat. Nah, oke ya. Ternyata di dalam pesawat itu ada 9 anak muda. Semuanya warga negara Australia, tetapi berbagai kebangsaan. Darah, ada yang darah India, darah Vietnam, ya ada yang dari Eropa. Ternyata mereka membawa heroin sekian banyak kilo, lebih dari 10 kilo di dalam pesawat itu. Nah, mereka ketangkap, dipaksa turun karena ketangkapnya di wilayah hukum Indonesia. Nah, waktu itu saudara, pemerintah Australia nego, memang itu di wilayah Indonesia, tapi orang ini kan membawa barang ini ke Australia. Harusnya Australia yang dirugikan. Biar kami urus. Wih, saudara, kisah itu seru. Akhirnya semua orang tua dari anak 9 ini meminta kepada pemerintah Indonesia lewat jalur hukum internasional, biar diadili di Australia saja itu anak-anak. Nggak tahu bagaimana pemerintah Indonesia keras juga. Akhirnya mereka dihukum di penjara dan rata-rata mereka itu hukuman mati. Karena menurut undang-undang Indonesia sangat berat, sekian puluh kilo heroin dari Bangkok. Nah, maka itu kalau saudara klik di Google, cari Bali 9, Bali 9, itu orangnya. Nah, terjadi kerusuhan di Bali, dikerobokan waktu itu. Karena penjara Bali di kerobokan itu dibakar. Dan luar biasa. Mereka selamat. Nah, Andrew Chan ini salah satu. Nggak tahan di penjara Bali. Dia bunuh diri. Bunuh diri dengan gantung diri pakai spray. Nah, ketika dia gantung diri itu, Tuhan Yesus nemui dia. Karena di dalam LP Kerobokan itu ada yang melayani dalam bahasa Inggris. Juga beberapa pendeta dari Australia melayani mereka. Saudara, nah suatu kali saya dapat kesempatan untuk melayani mereka. Ya, ada Miko waktu itu, ada Febe. Nah, Febe ini luar biasa. Nah, saya ketemu Andrew Chan. Nah, di situ saya ketemu Arif Mijarja. Saudara, cara Tuhan luar biasa. Saya bangga. Akhirnya Andrew Chan manggil saya Dedi. Nah, Arif Mijarja manggil saya Papa. Wah, di penjara itu, saudara, Andrew Chan ini membaptis bukan puluhan, ratusan orang. Karena dia menyampaikan Injil itu dengan berani. Maka itu ketika dia mau dieksekusi mati, dalam sejarah hukum di Indonesia, baru pertama kali ada narapidana yang mau dieksekusi, yang buat surat, itu ratusan orang yang sudah keluar dari penjara. Dan ratusan orang ini, baik yang masih dalam penjara maupun yang sudah bebas, itu minta buat petisi kepada presiden. Ini orang baik, jangan dihukum mati. Mereka tuh kalau kita baca suratnya waktu itu, saudara, aduh, suratnya tuh hebat. Ini orang baik. Sudah kembalikan aja ke Australia. Dia nggak pernah merugikan Indonesia kok karena barangnya sudah dibakar. Wah, tetap. Saya pun sedih, saya pun kecewa pada pemerintah Indonesia waktu itu. Awal-awal Jokowi jadi presiden. Kenapa? Saudara, saya cukup dekat dengan keluarganya. Papa mamanya ini orang Vietnam. Adiknya. Ya udah. Nah, yang saya kaget. Setelah abu jenazah tiba di Sydney, nggak sampai sebulan saya kesempatan ke Sydney. Saya ketemu papa mamanya Andrew Chan, saya ketemu adiknya lagi.
Saya kaget, saudara. Adiknya bilang begini, mungkin baik dia meninggal. Hah? Terus adiknya cerita, karena jaringan mereka ini sangat kuat. Kalau dia bebas, saya nggak percaya dia akan kuat. Jangan-jangan dia terjerat lagi. Wih, untuk berapa saat saya itu sampai nggak bisa ngomong. Maka itu di situ saya bicara pada semua tim yang berdoa. Ternyata ini, ya kita nggak tahu ya, ini adiknya Andrew Chan. Bahkan saudara, hari itu saya sering ke Kerobokan ketemu Andrew Chan. Bahkan waktu dia sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, saya ikut nemani, walaupun nggak bareng ya. Ya, waktu itu saya berapa kali itu masuk TV, diwawancara. Kenapa saya bisa begitu dekat dengan Andrew Chan? Saudara, maaf saya cerita. Dengan tim yang ada, saya memberkati pernikahan Andrew Chan dengan Febe. Ya, anak Timor ini. Luar biasa pelayanannya. Hebat Tuhan. Nah, begitu Andrew Chan meninggal, wih, berapa banyak orang bertobat dan diselamatkan. Itu tadi yang Yohanes 12 ayat 24. Kalau biji gandum tidak mati, jatuh ke tanah, dia tetap satu biji saja. Dengan meninggalnya Andrew Chan, jiwa-jiwa diselamatkan luar biasa. Termasuk Charlie Kirk. Cari aja di Google. Ya, dia ini seorang aktivis hebat di Amerika, masih muda. Umurnya hampir 32 tahun. Ditembak mati oleh seorang yang gak suka cara Charlie Kirk. Kirknya itu K-I-R-K. Dia ditembak 11 September 2025. Wah, tapi dengan kematiannya, pertobatan terjadi di seluruh dunia. Eropa gempar, Australia gempar, Amerika. Wah, luar biasa. Makasih Phil. Yohanes 12 ayat 24 saya baca lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. TSI-nya Phil. Jadi saudara, inilah Natal, benih kehidupan. Maria menerima benih dari Roh Kudus, lahir Yesus. Hari ini, tanggal 25, kita merayakan juga Natal, walaupun gak tepat tanggalnya, tapi gak apa-apa. Ayo, kita dibuai oleh Roh Kudus, melahirkan orang-orang hebat. Aku menegaskan kepadamu, bahwa perkataanku ini benar. Apa yang segera terjadi padaku, dapat digambarkan seperti sebutir biji gandum. Untuk menghasilkan banyak gandum, biji itu harus ditanam dan mati. Baru bisa tumbuh dan menghasilkan banyak bulir. Kalau tidak demikian, biji itu akan tetap satu biji saja, nggak akan jadi apa-apa. Oke ya, jadi ini luar biasa benih itu. Jadi Charlie Kirk, Andrew Chan adalah contoh dari hidup Yesus yang mau mati dan lahir banyak kehidupan itu. Oke ya, ayo mulai hari ini. Oh iya, enggak apa-apa, nanti tahu kok, tunggu ya. Jadi kalau kita mau menjalani proses kematian setelah dapat buah, akan lahir orang-orang hebat. Ya, saya akan baca satu kesaksian. Berapa tahun yang lalu sebelum COVID, saya dengan beberapa saudara rindu membuat panti yang menampung anak atau bayi yang ditelantarkan. Namun belum kami realisasikan karena ada teman sahabat yang memberi masukan kalau itu akan membuka ruang generasi muda yang ada saat ini. Betul, untuk berbuat dosa lebih bebas. Ini salah satu risiko atau efek samping dari pelayanan tersebut. Namun sudah berapa tahun lewat, kerinduan itu kembali muncul dengan motif penyelamatan generasi. Toh yang buat dosa tetap bertambah sampai hari ini. Bagaimana? Iya, kalau Roh Kudus sudah buka pintu, seperti kesaksian tadi,
ya gereja itu buka. Dan itu luar biasa. Ya bersyukur di Indonesia ada sebuah lembaga namanya Rumah Ruth. Dimulai di Bandung, sekarang mereka ada cabang di Bali. Dan beberapa waktu yang lalu dari Ambon minta juga dibuka Rumah Ruth untuk menampung ya bayi-bayi itu. Nah, kalau saudara pernah dengar nama SOS, ya sahabat orang sakit, ternyata mereka juga punya rumah singgah untuk menampung gadis-gadis atau wanita-wanita yang hamil tapi nggak jelas. Kerjakan ya dengan hikmat Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Ya, jadi nggak usah takut, kita akan maju terus. Oke? Jadi ini yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kita. Ayo kita siap jadi benih ya kehidupan yang Tuhan titipkan di rahim rohani kita, maka lahirlah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Selamat hari Natal ya. Tuhan memberkati kita semua. Lahirlah orang-orang hebat lewat rahim rohani kita. Puji Tuhan, shalom.